Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai 9 dan 23 24. Ucapkan selamat tahun baru. Bapak-bapak, selamat tahun baru. Ibu-ibu, selamat tahun baru. Ya. Semuanya dari anak-anak dan seluruh pemuda ucapkan juga selamat tahun baru. Puji Tuhan. Ya. Tema dari firman Tuhan pada pagi ini yaitu melepas beban, melangkah ringan. Apa saudara? Melepas beban, melangkah ringan. Saudaraku, saya tahu di sini ada beberapa yang suka jalan di gunung, ya, suka hiking, suka naik gunung, ya. Biasanya dulu saya waktu SMP SMA suka ikut seperti itu, ya. Dan di sana bukan hanya ikut tapi diajari teknik bagaimana kita bisa naik gunung untuk sekian hari dan perbekalan apa saja yang dibawa dalam ransel supaya apa? Ya. Supaya kita bisa membawa beban yang cukup selama kita di atas gunung tanpa memberati punggung kita untuk naik ke gunung. Membawa barang secukupnya. Saya dulu diajari begini, saudara. Kalau kita misalkan mau naik gunung, kemah di sana mungkin 2 hari, 2 malam, ya. Mungkin ada beberapa teman. Ya. Yang kita bawa itu, saudara, 1 orang bawa setengah kilo beras. Enteng tak setengah kilo beras? Sama air. Ini air minum saja. Nanti kalau air untuk yang lain-lain kita cari di atas. Tapi masing-masing bawa air minum secukupnya dan beras. Ya setengah kilo. Ada yang bawa 1 kilo ada, tapi kalau kuat jalan jauh. Tapi kalau sudah 4 orang kan lumayan, sudah banyak itu. Kita bawa baju secukupnya juga. Bisa 2 setel saja. Sambil kita bawa tenda. Dulu belum ada tenda yang kayak sekarang, yang bongkar pasang begitu enak. Dulu itu harus, ya masing-masing kita bawa tongkat satu-satu dan tendanya itu tenda terpal yang lebar itu. Tapi kalau itu pun tidak ada, kita diajari bagaimana kita bisa hidup tanpa tenda. Tapi intinya begini, selama kita naik ke gunung sekian hari di sana, bagaimana supaya ransel kita itu tidak terlalu berat, sehingga apa? Kita ngos-ngosan di jalan, bahkan kita akan putus asa di tengah jalan karena beban di ransel kita terlalu berat, sehingga banyak yang putus asa, yang tidak kuat mentalnya akan balik. Hanya yang kuat mentalnya aja akan terus naik dengan membawa beban secukupnya untuk sekian hari di sana. Demikian juga kehidupan kita. Memasuki tahun 2026 ini, kita masih baru naik loh ini. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setiap tahun ketika masuk ke tahun yang baru, orang-orang yang merasa pintar secara ekonomi itu selalu memperlihatkan, menyampaikan prediksinya, ramalan-ramalannya berdasarkan keilmuannya bahwa tahun ini tahun yang berat, tahun yang suram. Juga ada sebagian hamba Tuhan juga yang menyatakan, aku diberi penglihatan bahwa tahun ini tahun yang gelap, yang sulit.
Saudara, hampir setiap tahun kan kita dengar seperti itu. Tapi kenyataannya kita bisa lewati kok tahun 2000. Contoh aja 2025. Kita bisa lewati kan? Walaupun ketika masuk tahun baru 2025, ahli ekonomi juga peramal-peramal menggambarkan sedemikian seramnya tahun 2025. Tapi buktinya kita yang duduk tempat ini bisa sampai hari ini duduk menempati tempat ini sama persis ketika kita mengawali tahun 2025. Artinya apa? Segelap apapun ramalan manusia, prediksi manusia tentang tahun-tahun yang akan kita lalui, kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar melewati sebagai orang kalah di tahun 2025, tapi sebagai orang yang menang karena iman. Amin, saudara. 2026 juga sama. Ahli-ahli ekonomi juga menyatakan 2026 ini tahun-tahun yang berat secara global, internasional, karena perang terjadi. Situasi ekonomi juga memburuk. Kita mendengar banyak hal apa yang dikatakan ahli ekonomi. Kita juga mendengar apa yang dikatakan yang katanya mereka adalah orang yang diurapi Tuhan, dapat penglihatan. Tapi yakinlah saudara, bersama dengan Tuhan kita akan bisa melewati sekalipun dalam lembah kekelaman. Amin. Bersama dengan Tuhan. Mazmur 55 ini merupakan pengalaman hidup pribadi Daud. Maka dikatakan di pembukaannya, ini nyanyian pengajaran dari Daud. Nyanyian pengajaran dari Daud dari pengalaman hidupnya yang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Sahabat dekatnya mengkhianati dia, sementara anaknya juga Absalom mengkudeta dia. Bahkan salah satu istrinya Daud diambil jadi istrinya Absalom. Kurang ajar. Saudara, betapa berat apa yang dialami oleh Daud. Anaknya loh begitu melunjak, istrinya bapaknya loh diambil, saudara. Iya, ini raja. Daud ini raja. Lalu anaknya begitu beraninya mengkudeta dan mengambil salah satu istri atau kunde dari Daud. Bagi Daud ini suatu hal yang sangat berat, pukulan yang sangat telak. Dari sahabatnya dia dikhianati, oleh anaknya juga dia dikhianati. Adakah di antara kita yang mengalami situasi yang seberat apa yang Daud alami? Tapi dari Mazmur 55 ini kita mendapati bagaimana Daud bisa tetap tegak berdiri dan mengalami pertolongan Tuhan. Itu semuanya ayat 23 tadi. Kita ulang supaya tertanam dalam hati kita. Bagaimana Daud bisa melewati hari-hari ke depannya di saat dia menghadapi pukulan telak dari sahabat karibnya dan Absalom anaknya. Daud melepaskan bebannya sehingga langkah-langkahnya menjadi ringan. Walaupun dia menghadapi pukulan yang sangat telak dan begitu berat, tapi langkah-langkahnya jadi ringan. Walaupun di awal-awal
dia mengalami betul-betul dia dapat shock terapi yang begitu berat. Apa yang dilakukan oleh Daud? Bagaimana caranya Daud bisa melepaskan bebannya supaya perjalanannya ke depan bisa terasa ringan? Dan bagaimana kita juga bisa melepaskan beban kita supaya perjalanan kita di tahun 2026 ini, apapun prediksi kata ahli-ahli, kita bisa menjalani 2026 ini dengan ringan dan penuh kemenangan. Amin, saudara. Mari kita belajar dari cara Daud menghadapi situasi yang tidak enak dan tetap mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, sebelum masuk ke sini, kemarin saya dengar dari Pak Surti. Ya. Tempatnya Pak Indra kiri kanan kebakaran. Tapi apinya itu seperti punya kaki. Nggak mau nginjakkan kakinya di tempatnya PS-nya Pak Indra. Betul Pak Indra ya? Aman ya Pak ya? Relatif aman ya? Nggak kebakar ya? Tapi kiri kanannya, saudara, seperti punya kaki. Ini tidak boleh ini dibakar, ini harus dilompati ini. Kiri kanannya kebakar. Tapi ruko yang tempatnya Pak Endra buka usaha, tidak kebakar. Ini dahsyat, saudara. Ini mukjizat. Ini salah satu kesaksian di antara kita yang mengalami berkat di tahun baru ini. Bagaimana kita yang lain bisa mengalami langkah yang ringan menghadapi 2026 berdasarkan Mazmur 55 ini. Yang pertama, ayat 2 sampai 6. Ini doanya Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Saudara, ini isi doa, saudara. Artinya apa? Kita bisa belajar dari Daud. Dalam situasi yang betul-betul memukul mental, fisik, dan kehidupan Daud. Doa Daud dia naikkan kepada Tuhan dengan penuh kejujuran. Daud tidak pura-pura kuat. Daud tidak pura-pura tegar. Tapi dengan segala kejujurannya, Daud ungkapkan segala perasaannya, apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya disampaikan kepada Tuhan. Tuhan, hatiku gentar, aku gelisah, aku mengalami situasi yang menyeramkan. Oh, seram sekali Tuhan. Untung ada lampu Osram. Itu iklannya lampu Osram. Tetapi Daud jujur, Tuhan, aku menghadapi situasi yang sangat seram. Untung Engkau hadir dalam hidupku, Tuhan. Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau kita percaya Yesus adalah terang dunia, maka kita yang percaya Yesus juga bisa berjalan walaupun dunia seram dan penuh gelap gulita.
Amin, saudara. Dalam doa, kalau perlu menangis, menangis tidak apa-apa. Kalau perlu menjerit, menjerit tidak apa-apa. Kadang-kadang dalam doa, ya, kita dengan suara keras, seakan-akan tegar dan kuat. Tuhan, aku mau, dengan suara yang besar. Nah, kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Sampaikanlah semua yang ada dalam hatimu. Tuhan tahu kok situasimu. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4. Kitab Ibrani pasal 4. Ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku, ayat 15 menyatakan, imam besar yang kita punya. Siapakah imam besar kita? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu imam besar kita. Tapi imam besar yang kita punya yaitu Yesus. Bukan imam besar yang hanya duduk ongkang-ongkang kaki dari tahtanya di surga. Imam besar kita Yesus Kristus bukan sekedar imam yang omong doa, omong-omong saja, tidak ada actionnya. Tapi imam besar yang kita punya berdasarkan Ibrani 4, 15 dan 16, dia juga turut merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Karena Yesus juga mengalami pencobaan-pencobaan selama hidup di bumi 3,5 tahun kurang lebih. Imam besar yang kita percaya, Yesus Kristus, mengalami masa-masa sulit, mengalami tantangan, cobaan, godaan. Tapi Yesus tidak berdosa, tidak jatuh dalam dosa, karena banyaknya tekanan, cobaan, tantangan. Itu sebabnya ayat 16 mengatakan, itu sebabnya marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan? Dengan percaya dan melalui doa-doa kita. Sampaikanlah isi hatimu kepada Tuhan dengan penuh kejujuran. Kalau harus menangis, menangislah. Kalau harus menjerit-menjeritlah. Kalau harus bergetar tanganmu, mulutmu bergetar penuh dengan air mata, sampaikanlah di hadapan Tuhan, karena beratnya hidup ini. Intinya, dalam masa-masa sulit, beban hidup yang berat, sampaikanlah kepada Tuhan dengan penuh kejujuran. Jangan pura-pura kuat. Ya, aku kuat. Tapi apa yang kau alami, sampaikan. Karena Yesus jelas dikatakan ayat 15, Ibrani 4:15. Dia turut merasakan kok kelemahan-kelemahan kita. Saat dia dicoba, dia rasakan juga rasanya dicoba itu kayak apa. Maka ayo kita datang pada Yesus dengan segala kejujuran kita. Saudara, masuk di tahun 2026 ini, jangan bawa semua sampah-sampah di tahun 2025. Mungkin sakit hati, mungkin merasa dikecewakan orang, mungkin engkau pernah merasa gagal dalam hidup ini. Semua sampah-sampah ini lepas
tinggalkan, tanggalkan. Ayo kita jalani 2026 ini dengan hidup bebas sampah masa lalu yang banyak membebani hidup kita, merecoki hidup kita. Tuhan itu punya cara bagaimana supaya kita kemana-mana tidak bawa sampah. Kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan beri caranya supaya kita bisa buang sampah saat itu juga. Caranya gimana? Datang pada Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita punya sampah dosa, jangan terus dibawa kemana-mana. Itu yang akan membuat gelap dan semakin gelap hidupmu. Berat dan semakin berat hidupmu. Karena kemana-mana bawa dosa. Akui di hadapan Tuhan dengan penuh kejujuran. Kalau untuk sakit hati, dikecewakan orang, buang itu sampah-sampah itu semua. Jangan dibawa lagi masuk tahun baru ini. Supaya hidupmu tidak berat. Itu beban-beban yang tidak penting dan bahkan hanya membebani langkahmu di tahun baru ini. Lah bagaimana kalau punya utang banyak? Iya, kenyataan kita punya utang. Tapi utang itu kan harus dibayar. Iya. Lalu bagaimana? Datang pada Tuhan. Tuhan, aku punya utang, mau melunasi utangku. Serahkan pada Tuhan. Tapi bukan hanya begitu. Kerja supaya dapat penghasilan. Untuk bisa bayar utang. Punya utang jangan terus dipikirkan. Waduh, utangku banyak. Utangku banyak. Akhirnya apa? Hidup kita, pikiran kita, hati kita penuh dengan pikiran utang, hati beban karena utang. Iya, kenyataannya kita punya utang. Iya, harus kita bayar. Bagaimana cara bayarnya? Berdoa, minta berkat Tuhan, bekerja supaya pekerjaan kita diberkati. Amin, saudara. Jangan sampai utang itu menutupi mata kita, membuat mata kita itu kabur, terasa berat. Kalau kita sudah berdoa menyerahkan pada Tuhan, serahkanlah, lepaskanlah, supaya langkahmu ringan di tahun baru ini. Hal yang kedua, yang pertama itu doa dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan melarikan diri. Ayatnya 5 ayat 7 dan 9, 7, 8, 9. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Saudara, pikirannya Daud sempat loh. Ini manusiawi tuh saudara. Kadang-kadang pikiran kita itu, apalagi yang, ayo, siapa yang suka nonton drakor apa dracin? Drama Korea dan drama Cina. Ayo angkat tangan. Saudara, di situ setiap ada masalah rasanya mudah sekali kan saudara, karena ada ilmunya. Iya, itu di drama saudara. Tapi kenyataan hidup kita, seringkali kita tidak mampu. Apa yang Daud alami, Daud juga bukan hanya merasa seram dan gentar, gelisah, sehingga terbersit. Maka dikatakan pikirku, ayat 7 dikatakan pikirku.
Kalau aku duwe sayap merpati, aku akan terbang jauh-jauh. Saudara, jangan lari dari persoalan hidup. Kita tidak boleh lari. Masalah harus kita hadapi. Kita sudah menyerah kepada Tuhan kok. Pasti Tuhan akan tolong. Amin, saudara. Jangan lari. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Injil Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16:33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini pernyataan Yesus, ini perkataan Yesus kepada para muridnya. Saudara dan saya pengikut Yesus, orang Kristen. Memang kita menghadapi penganiayaan. Memang kita menghadapi masa-masa gelap dalam hidup kita. Memang Tuhan izinkan kita pada satu masa kita menghadapi beban percobaan yang begitu berat. Tapi Tuhan katakan, kuatkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, ini Yesus belum disalib. Aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Betapapun berat hidupmu, betapapun engkau merasa suram dan gelap hidupmu, kuatkan hatimu, karena Yesus sudah kalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia? Kita sebagai orang percaya, iman kita kepada Yesus yang sudah mengalahkan dunia. Masalahnya ketika beban hidup terasa berat, ketika kegelapan, kesuraman menyelimuti kita, apakah kita punya iman kepada Yesus? Itu persoalannya di situ. Yesus sudah kalahkan dunia, kemenangan Yesus yang mengalahkan dunia itu akan ditransfer, diberikan kepada kita. Dengan cara bagaimana? Kita punya iman. Tahun yang baru tidak otomatis semua masalah sudah selesai. Pokoknya masalah tahun 2025 sudah tutup buku, sekarang tahun baru wes sudah baru semua. Kok enak sekali. Termasuk utang-utangnya wes ditinggalkan tahun 2025 padahal masih separuh. Ini kan tahun baru, enggak boleh punya utang. Masih separuh utangnya di tahun 2025. Iya. Enggak otomatis, saudara. Enggak otomatis semua jadi baru. Baru semua. Masih ada PR, tanggung jawab yang harus kita lakukan, penuhi. Tapi bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit pencobaan hidup ini? Kuatkan hatimu. Kan? Aku sudah mengalahkan dunia. Kita imani ini. Dan kita harus punya iman. Jangan jalani tahun ini dengan kekuatan sendiri, saudara. Apapun prediksi para ahli ekonomi, apapun penglihatan yang diterima oleh hamba-hamba Tuhan mengenai tahun ini, jangan hadapi tahun ini dengan kekuatan sendiri. Hadapilah dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya GSCA nasional dan internasional mencanangkan tanggal 5 sampai tanggal 25 Januari ini untuk seluruh warga GSCA diajak untuk berdoa, berpuasa. Untuk warga GSCA Indonesia internasional diajak untuk doa, puasa. Mulai tanggal 5 besok sampai tanggal 25. Supaya apa?
supaya kemenangan Yesus yang mengalahkan dunia itu tertransfer dalam hidup kita, untuk kita bisa menjalani 2026 ini penuh dengan kemenangan karena penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ada saat di mana kita anak-anak Tuhan itu menghadapi situasi yang sulit, berat, dan menggoyahkan kehidupan kita. Daud juga mengalami hal yang sama loh, saudara. Dia raja, diurapi oleh Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, mengalahkan Goliat, mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Tapi ada saat-saat di mana dia goyah karena anaknya Absalom memberontak, karena teman baiknya juga mengkhianati dia. Sempat goyah. Tetapi firman Tuhan katakan, tidak selamanya Tuhan izinkan orang benar itu goyah. Ada masa Tuhan akan nyatakan kuasanya yang dasar dalam kehidupan umatnya. Hari ini kalau engkau mengalami masa-masa goyah, ada Tuhan yang siap menyertaimu. Dia adalah Immanuel. Dia Yesus Kristus. Dia Allah beserta dengan kita umatnya. Ia adalah Yesus Kristus. Mungkin situasi hari-hari ini berat di tahun baru ini, tapi Tuhan tidak mengizinkan untuk selamanya saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus menghadapi masa-masa yang berat ini dalam kegoncangan dan kegoyahan terus-menerus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia akan memelihara engkau. Serahkan khawatirmu. Kata serahkan dalam bahasa aslinya itu lemparkanlah itu khawatirmu itu. Lemparkan. Khawatir itu jangan dipeluk erat-erat. Khawatir itu harus diserahkan, dilemparkan kepada Tuhan supaya Tuhan gantikan dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, teduh, penuh damai sejahtera. Shalom. Satu Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Satu Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Ayat 23, Mazmur 55 dengan 1 Petrus 5 ayat 7. Sama. Itulah yang Daud lakukan dalam menghadapi masa-masa suram, beban hidup yang terlalu berat dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Yang pertama, dia berdoa dengan penuh kejujuran kepada Tuhan. Yang kedua, dia pada akhirnya tidak mau pergi meninggalkan masalahnya, lari dari masalahnya, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, dia serahkan bebannya itu kepada Tuhan yang dia sembah. Serahkan bebanmu juga kepada Tuhan. Serahkan ini selain dilemparkan juga berarti mentransfer, saudara. Transferlah bebanmu itu kepada Tuhan.
Jangan dibiarkan di saku hatimu, memenuhi pikiranmu. Transfer saja. Ya kalau uang, ya memang harus di dompet, di Dana, ya, di dompet manual, dompet kulit. Kalau itu uang. Tapi kalau itu masalah, beban hidup, khawatirmu, kecewamu, semua dilepaskan, ditransfer kepada Tuhan. Supaya Tuhan gantikan dengan sesuatu yang lain yang indah dalam hidupmu. Amin saudara. Serahkan pada Tuhan. Semua yang kau khawatirkan tentang tahun ini. Saudara khawatir apa tahun ini saudara? Pekerjaan. Tahun ini khawatir tentang keuangan, ekonomi kita. Masa depan pacaran kita. Masa depan rumah tangga kita. Masa depan usaha kita. Apa yang kau khawatirkan saudara? Firman Tuhan katakan. Dan ini kunci kemenangan Daud menghadapi masa-masa sulit yang berat itu. Menyerahkan kepada Tuhan. Semua yang dikhawatirkan diserahkan pada Tuhan. Semua yang membuat malu dirinya diserahkan kepada Tuhan. Semua yang memberatkan hidupnya diserahkan pada Tuhan. Maka langkah-langkah Daud selanjutnya menjadi ringan. Dalam Matius 11:28. Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11:28. Marilah kepadaku engkau semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin saudara. Mau serahkan bebanmu pada Tuhan? Serahkan. Lepaskan bebanmu kepada Tuhan. Maka langkah-langkahmu di tahun 2026 ini akan ringan. Engkau bisa eksis bekerja, beraktivitas, melayani, dan engkau akan melihat tangan Tuhan yang menopangmu, menolongmu sepanjang jalan hidupmu di tahun 2026 ini. Ayat terakhir di ayat 24, kalimat terakhir. Ayat terakhir pasal 55, kalimat terakhir. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Diawali dengan kegelisahan, diakhiri dengan percaya kepada Tuhan. Itulah kunci kemenanganmu di tahun 2026 ini. Apapun kata dunia, apapun kata ahli, sampaikan doamu dengan kejujuran. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, beban hidupmu kepada Tuhan. Jangan lari dari masalah, tapi larilah kepada Tuhan. Sehingga hidupmu akan mengalami pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, topangan Tuhan, kasih setia Tuhan yang melimpah atas hidupmu. Mari kita berdoa.